Podcast Network Asia. Era digital harus mengubah cara kita berjualan. Jangan lagi fokus berjualan produk paling laris, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Long Tail karya Chris Anderson. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas pola pikir baru dalam berjualan. Jika di zaman dulu kita fokus menjual barang yang laku keras, namun di era digital ada tren baru yang berbeda. Chris menjelaskan paradigma long tail artinya menjual produk untuk konsumen yang spesifik. Jika dilakukan dengan tepat, hal ini justru bisa mendatangkan pelanggan yang jauh lebih banyak daripada kita hanya fokus menjual satu produk yang sukses. Ini adalah masa depan dalam berbisnis. Pebisnis tidak lagi menjual satu produk untuk semua orang, tapi menjual produk dengan varian yang banyak demi memenuhi berbagai konsumen yang berbeda. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, cara berbisnis di era digital. Jika kita melihat sebuah kurva permintaan dalam sebuah industri, produk paling laris pasti akan menghasilkan permintaan paling besar, yang berada pada kepala dari sebuah kurva. Sedangkan produk yang kurang laris akan menghasilkan permintaan yang kecil, berada di ujung sebuah kurva atau dinamakan ekor. Sebagai gambaran, buku terlaris dan film box office pasti berada di kepala sebuah kurva sebagai sumber penghasilan utama. Tapi di ekonomi sekarang, sebuah bisnis bisa mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka tidak perlu fokus pada produk paling laris di mana persaingan sangat ketat di sana. Tapi mereka bisa fokus ke blue ocean market di mana mereka menawarkan berbagai jenis produk untuk menarik grup kecil konsumen spesifik dalam jumlah yang banyak. Dengan kata lain, ini merupakan strategi long tail. Jika kita berhasil mendorong penjualan dari produk spesifik dalam jumlah yang banyak, maka penjualannya bisa bersaing dengan produk paling laris. Contohnya seperti ini. Amazon dari awal paham potensi internet untuk menawarkan berbagai jenis buku yang tidak terhingga. Sebagai gambaran, Amazon pada saat itu menawarkan 5 juta buku di websitenya. Sedangkan toko buku paling besar hanya bisa menawarkan 175.000 produk yang berbeda. Inilah keunggulan kompetitif dari Amazon dari pemain tradisional pada masa itu. Hasilnya, secara statistik, penjualan buku di Amazon yang tidak tersedia di toko buku pada umumnya berhasil menyumbang 30% dari total penjualan buku online Amazon. Ini pola pikir yang harus diubah. Produk yang menyasar segmen yang khusus bisa menyumbang pendapatan yang tinggi apabila dikerjakan dengan tepat. Bisnis online punya karakter yang berbeda dengan bisnis tradisional. Sebagai informasi, bisnis online bisa fokus menyediakan produk yang beragam, bahkan untuk produk yang tidak begitu laku. Sedangkan bisnis tradisional punya keterbatasan rak pajang. Itulah yang membuat bisnis tradisional hanya fokus pada produk yang paling laris saja. Ditambah lagi, konsumen kadang kesulitan menemukan barang yang mereka inginkan di dalam rak pajang. Contohnya begini, pernah nggak kamu ke supermarket, lalu kamu sulit menemukan produk yang kamu inginkan? Entah karena produk tersebut tidak terlihat jelas, atau terletak di tempat yang tersembunyi. Namun semua ini berbeda dengan bisnis online. Kita tidak perlu mengikuti cara main dari bisnis tradisional, tapi kita bisa memberikan banyak opsi berbeda yang mampu memenuhi jenis konsumen yang beragam. Kedua, setiap orang jadi pembuat konten. Di era digital, semua orang bisa jadi pembuat konten. Tanpa harus memiliki peralatan profesional, hampir setiap orang bisa memproduksi konten mereka sendiri, entah itu video, musik, film pendek, atau bahkan buku versi digital. Seorang amatir tidak lagi hanya jadi penikmat konten, tapi mereka bisa memproduksi konten sendiri. Sebagai gambaran, Wikipedia yang dibuat oleh ribuan kontributor di mana mayoritasnya merupakan amatir. Namun, bersama-sama mereka mampu menciptakan ensiklopedia terbesar sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan, pada masa itu,
Ensiklopedia Britania memuat 120.000 konten, sedangkan Wikipedia memuat lebih dari 4 juta konten. Inilah yang membuat dunia digital mampu memenuhi kebutuhan setiap orang yang spesifik. Namun perlu dipahami, membuat konten hanya baru sebagian pekerjaan yang harus dilakukan. Di sisi lain, seorang pebisnis harus memastikan calon konsumen menemukan apa yang mereka cari, lalu membujuk mereka untuk membeli. Ini dilema di era digital, di mana konten atau informasi yang tersedia semakin berlimpah. Namun, tidak mudah untuk menemukan apa yang kita cari. Nah, di situ pentingnya sebuah agregator. Bayangkan kamu sedang mencari judul buku yang sangat spesifik, lalu kamu mencoba datang ke toko buku terdekat, ternyata tidak ada. Kamu ke toko buku yang lain, tetap saja tidak ada. Itu adalah dunia sebelum era digital menjadi bagian dalam hidup manusia. Sekarang, kamu bisa dengan mudah menuliskan apa yang kamu inginkan di website seperti Amazon, Shopee, dan sebagainya. Lalu, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Ketiga, cara menggunakan metode long tail. Mungkin kamu penasaran, apakah metode long tail hanya berlaku bagi perusahaan teknologi atau produk digital saja? Ternyata, metode ini bisa diaplikasikan ke industri lain. Sebagai contoh, Lego mengambil keuntungan dari metode long tail karena melayani ceruk pasar yang spesifik dan mendorong pengguna untuk membuat produk mereka sendiri. Toko online-nya menawarkan lebih dari 1.000 produk. 90% diantaranya tidak tersedia untuk dibeli di toko retail tradisional. Selain itu, Lego juga pernah meluncurkan layanan Lego Design by Me atau dulunya dikenal sebagai Lego Factory. Jadi, dengan layanan ini, setiap orang bisa membuat desain dari Lego yang mereka inginkan, mengunggahnya ke website Lego. Setelah semuanya selesai, produk tersebut lalu akan dikirimkan ke rumah konsumen. Bahkan, pelanggan Lego yang lain bisa membeli model Lego yang kamu ciptakan. Sebelum programnya dihentikan, Lego telah menjual lebih dari 100.000 kit Lego kepada konsumen. Cara lain untuk mendapatkan manfaat dari long tail adalah menciptakan tempat penyimpanan yang terpusat. Ini akan menekan biaya daripada bisnis tradisional yang harus menyebarkan produknya ke berbagai toko fisik. Tentu saja, biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih rendah apabila produk yang kamu tawarkan adalah produk digital, misalnya seperti iTunes, Netflix, dan sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa menyiapkan berbagai format. Misalnya kamu menjual gambar, maka bisa dalam bentuk berbagai resolusi, format gambar seperti PNG, JPEG, dan sebagainya. Tips lain adalah kamu harus buat produk yang kamu jual tersedia kapanpun dan dimanapun. Inilah keunggulan dari bisnis online. Sistemnya yang borderless membuat semua orang bisa membeli produk yang kamu jual kapanpun dimanapun, tidak terbatas pada jam operasional toko, lokasi, dan sebagainya. Hal ini tentunya akan menjawab kebutuhan konsumen yang beragam. Tapi, apakah toko tradisional bisa seperti toko online apabila mereka menemukan cara untuk menekan harga untuk biaya penyimpanan produk? Ternyata tidak. Apabila sebuah toko tradisional berisi begitu banyak barang, hal ini malah membuat konsumen menjadi kewalahan dan sulit menemukan apa yang mereka cari. Beda halnya dengan toko online yang memiliki sistem filter untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Masa depan dalam berjualan bukan hanya berisi produk paling laris, tapi bagaimana cara kita menjual beragam produk untuk setiap jenis konsumen yang berbeda. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.